Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nafisa, kelas 4F, NIM 22-111-75. Ini saya akan menjawab atau menjelaskan tentang materi UAS Muhammad Al-Fidiyah. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjawab tentang bayi tabung. Berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Menurut saya, bayi tabung adalah proses pembuahan dari luar tubuh di mana sperma suami dan ovum istri digabungkan di laboratorium dan kemudian diimplementasikan ke dalam rahim istri. Dalam hal ini, sperma dan ovum dan penghamilan semuanya berasal dari semua suami istri yang bersangkutan atau suami istri yang sah. Proses ini dilakukan karena pasangan suami istri mengalami kesulitan untuk mempunyai anak atau salah satunya kurang kesuburan mungkin. Seperti suburan tadi yang telah saya jelaskan, misalnya salah satu alasan untuk terjadinya penggunaan bayi tabung. Anak keturunan adalah perlengkapan dari kehidupan rumah tangga, sehingga bayi tabung dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang ingin memiliki anak tetapi memiliki beberapa hambatan. Tadi kan seperti saya jelaskan, seperti kurangnya kesuburan ataupun ada faktor-faktor lain seperti mandul, mungkin salah satu dari antara suami dan istri tersebut. Dalam hukum, bayi tabung dianggap sebagai anak yang sah karena hasil pembuahan dari ovum dan sel telur suami yang digabungkan. Dan terdapat juga pada pasal 99 komplikasi hukum Islam mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan ada juga dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari sumber istri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dan dari mana ovum yang berasal. Dari pasal yang 127 ayat 1 Undang-Undang tadi hanya memperbolehkan suami istri yang sah, yang sudah sah. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar dapat menawan elastis, apakah diperbolehkan? Bayi tabung cuma dengan alasan untuk menjaga tubuh yang elastis atau semacamnya itu tidak diperbolehkan ya, karena diperbolehkan hanya untuk menjaga kondisi tubuh. Bayi tabung dilakukan untuk mengatasi infertilitas dan masalah genetik serta untuk memperbaiki kesuburan. Misalnya kalau cuma untuk menjaga badan menjadi elastis itu tidak diperbolehkan, tetapi kalau ada faktor-faktor lain seperti kurangnya kesuburan tadi diperbolehkan untuk melakukan bayi tabung. Yang menghasilkan bayi yang sehat dan terhindar dari komplikasi medis pada bayi maupun ibunya, bukan untuk menjaga kondisi fisik, kan untuk menghasilkan bayi yang sehat dan terhindar dari komplikasi medis pada bayi maupun ibunya, bukan hanya untuk menjaga tubuh agar menjadi elastis. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam dalam membesarkan janin, semen suami dan ovum istri pada rahim wanita? Pandangan hukum Islam membesarkan janin suami dan ovum istri tidak diperbolehkan karena hukum Islam melarang anak-anak dan adopsi karena memutuskan hubungan darah, wali dan waris dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum Islam itu dapat dianggap sebagai dosa besar dan tidak sesuai dengan tujuan Islam, yaitu menjaga keturunan.
atau nasab. Nah, berarti pandangan Islam itu tidak membolehkan bahwa dalam membesarkan janin suami dan istri pada rahim wanita lain. Wanita lain itu maksudnya bukan istri saya, kan tidak diperbolehkan karena takut nanti yang mengadopsinya memutuskan hubungan darah atau wali ataupun sama nasabnya untuk ke masa depan, kan nggak ada yang tahu gitu. Tadi materi yang saya jelaskan itu saya kutip dari Raden Intan yang berjudul bukunya Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak. Itu yang materi pertama yang saya jawab. Saya akan menjawab materi kedua, yaitu tentang pernikahan beda agama. Berikan analisis terkait untuk kasus tersebut. Menurut saya, analisis terkait kasus dapat dilihat dari beberapa sumber. Saya mengikuti sumber pernikahan beda agama dianggap sebagai sesuatu yang terlarang menurut norma hukum. Berarti di norma hukum itu di dalam norma hukum itu pernikahan beda agama itu dilarang. Tapi di dalam kultur hukum masyarakat cenderung langgar menyikapinya. Sumber juga menunjukkan bahwa pasangan yang berbeda agama seringkali memilih pernikahan di luar negeri atau melangsungkan pernikahan secara terpisah. Karena apa? Karena di Indonesia itu belum ada yang mengatur persoalan pernikahan beda agama tersebut. Sehingga pasangan harus berjuang lebih untuk mendapatkan legitimitas pernikahan. Karena kan di Indonesia itu belum ada persetujuan mungkin antara pernikahan beda agama. Makanya itu banyak yang remaja-remaja yang mau nikah tuh ke luar negeri untuk mendapatkan legitimitas pernikahannya. Dalam analisis saya tadi dapat saya simpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pasangan yang berbeda agama seringkali harus berjuang lebih untuk mendapatkan legitimitas pernikahan, baik memulai upaya ilegal maupun ilegal. Oleh karena itu, perlu ada payung hukum yang lebih jelas untuk eksplisit untuk mengatur urusan beda agama di Indonesia. Yang pertanyaan kedua, apakah dianggap sah pernikahan jika disebutkan? Apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasan. Jika tidak sah, sebutkan alasan dengan dasar hukum yang relevan. Dari yang saya kutip, dianggap sah pernikahannya. Alasan dasar hukum yang saya ambil itu pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1. Menurut saya itu menurut yang saya kutip pernikahannya itu sah dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sah. Menurut pasal ini menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1907, menurut pasal ini bahwa pernikahan beda agama itu sah. Karena yang menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan agama dan istiadat masing-masing. Dengan syarat tadi harus dilakukan dengan cara sesuai dengan adat agama dan adat istiadat masing-masing. Contohnya kita ambil kasus dari yang lagi hit sekarang atau lagi hot sekarang tuh kayak kasus Rizky Febian dan Mahalini ya. Mereka akan menggelarkan ijab kabul di Jakarta dan sebelumnya menggelarkan pesta adat di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti prosedur pernikahan yang sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing sehingga pernikahan mereka dianggap sah. Tadi saya mengutip dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perwakilan redaksinya. Yang ketiga, bagaimana Undang-Undang RI yang mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan. Undang-Undang RI mengatur perkara nikah pada agama melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 8 F yang melanggar perkawinan antara dua orang oleh agamanya atau peraturan ini yang berlaku melarang kawin. Berarti pada peraturan ini melarang perkawinan antara dua orang yang agamanya berbeda. Itu pada pasal
Hukum Islam yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama tidak sah di mata agama dan negara. Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleks problematika perkawinan beda agama mengenai tidak aturnya perkawinan beda agama dalam. Baiklah, yang ketiga saya akan menjawab atau mengambil materi dari aborsi. Berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan ulama terkait tentang hal tersebut. Aborsi atau pengguguran fenomena yang sering terjadi di masyarakat atau sudah biasa terjadi di masyarakat. Biasanya tuh adanya aborsi itu karena apa? Karena ada perzinahan antara anak muda yang tidak mau bertanggung jawab ataupun yang belum siap gitu mendapatkan rezeki dari Allah itu berupa anak. Pandangan tentang aborsi dapat bervariasi tergantung pada perspektif hukum, agama, etika, dan medis. Dalam Islam, pandangan mengenai aborsi seringkali dibahas dalam konteks yang syariat dan etika Islam tersebut. Dan bagaimana pandangan para ulama terkait hal-hal tersebut atau hal-hal yang terkait dengan aborsi. Pandangan para ulama yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pada umumnya yang pertama kan pandangan ulama terhadap aborsi. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pada umumnya lebih fleksibel mengenai aborsi sebelum 20 hari, 120 hari. Kalau menurut fleksibel, kalau menurut mazhab Hanafi sebelum 120 hari. Namun setelah 120 hari aborsi selalu dianggap haram. Berarti sebelum di 120 hari nggak apa-apa. Kalau lebih dari 120 hari dianggap haram melakukan aborsi. Kedua itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat cenderung lebih ketat dan biasanya melarang aborsi setelah janin terbentuk. Melarang aborsi setelah janin terbentuk. Kalau mazhab yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari dengan alasan yang sah seperti ancaman terhadap kesehatan ibu. Setelah 40 hari aborsi tidak lebih dilarang langsung menyelamatkan nyawa ibu. Diperbolehkan sebelum 40 hari, diperbolehkan dengan syarat tertentu. Kalau lebih dari 40 hari dilarang. Tetapi kalau jika untuk keselamatan ibu diperbolehkan. Keselamatan diperbolehkan. Yang keempat itu ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab Hanafi dengan beberapa fleksibel sebelum 120 hari. Tetapi sangat membatasi setelah masa itu kecuali dengan ancaman yang terhadap ibu sebelum 120 hari. Namanya mazhab Hanafi. Itulah beberapa pandangan para ulama terhadap aborsi. Pertanyaan kedua, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Jika melakukan aborsi dengan alasan yang mengidentifikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat, maka hukumnya adalah haram. Berikut adalah ketentuan hukumnya. Yang pertama itu ada ketentuan hukum Islam. Hukum Islam adalah aborsi
Hukum positif Indonesia juga melarang aborsi, kecuali dalam beberapa kasus yang spesifik seperti kehamilan yang berbahaya bagi ibu atau janin. Pada pasal 75 ayat 2, pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009. Nah, dalam pasal ini tentang kesehatan memperbolehkan adopsi jika kehamilan tersebut akan membahayakan nyawa ibu atau janin. Nah, cuma untuk membahayakan nyawa ibu atau janin, kalau cuma kayak cacat itu tidak diperbolehkan dalam hukum positif Islam. Yang ketiga, pertanyaannya, berikan solusi terbaik dalam tindakan aborsi. Solusi yang terbaik dalam tindakan aborsi adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran moral dan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu solusi aborsi. Yang pertama ada edukasi. Yang kedua pencegahan. Yang ketiga penanganan. Yang keempat dukungan. Solusi aborsi ada 4. Setelah saya paparkan di papan tulis yang sebelah sini. Yang pertama itu ada edukasi. Edukasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi aborsi dan aborsi legal, moral dalam menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka tuh bersosialisasi bahwa masyarakat bahwa aborsi itu ilegal, bahwa aborsi itu bahaya. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan aborsi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesadaran moral dan hukum yang berlaku. Dapat dilakukan dengan memberikan edukasi yang efektif dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan aborsi. Kan banyak di zaman sekarang kan banyak para remaja yang melakukan aborsi karena hasil dari zina kan. Karena banyak mereka tuh belum siap gitu, udah punya anak gitu. Nah, di sini dengan pencegahan kita harus meningkatkan kesadaran remaja bahwa pentingnya kesadaran moral dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, penanganan. Penanganan aborsi dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti kehamilan yang berbahaya bagi ibu dan janin, serta kehamilan yang akibat penipuan. Yang keempat, dukungan. Dukungan sosial dan psikologis bagi ibu yang hamil tidak diinginkan dapat membantu mengurangi stres dan tekanan yang alami mereka. Misalnya tuh dia udah umur berapa, misalnya udah gak siap lagi ikut hamil gitu, tapi Allah memberi rezeki untuk mempunyai anak lagi. Sebaiknya itu dukungan sosialnya seperti pergi ke psikolog, dan psikolog akan mengarahkan hal-hal yang lebih baik. Itulah yang dapat saya sampaikan dari 3 materi yang telah saya jelaskan pada materi UAS pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.